Manajer interim Manchester United Ruud van Nistelrooy mengaku tak masalah dengan adanya mantan pemain setan merah yang menjadi pandit dan kerap mengkritik pedas performa Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Sebut saja Paul Scholes, Roy Keane, hingga Gary Neville. Mereka tentu saja masih mengamati performa United. Namun mereka tak sungkan untuk memberikan kritik pedas pada Man United. Hal ini kemudian ditanyakan kepada Van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy mengaku apa yang dilakukan para mantan pemain MU tersebut sebenarnya wajar saja. Menurutnya mereka hanya menjalankan tugasnya saja. Ruud van Nistelrooy juga menegaskan, Roy Keane dan kawan-kawan sebenarnya peduli dengan klub. Oleh karena itulah mereka memberikan kritik yang sangat pedas. Ruud van Nistelrooy menambahkan dirinya tak akan menganggap kritikan dari para koleganya itu sebagai masalah pribadi. Ia bahkan mengatakan masih bisa ngopi bareng mereka. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek muda mereka Leny Yoro dipastikan akan comeback di bulan November 2024 ini. Menurut laporan tersebut, kondisi Leny Yoro saat ini sudah membaik. Sejak bulan lalu, ia sudah berlatih di atas rumput. Sejauh ini, sang bek menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pemulihannya. Jadi, laporan tersebut mengklaim bahwa Yoro tidak lama lagi akan segera merumput bersama tim utama Manchester United. Menurut laporan tersebut, Leny Yoro akan comeback di tim utama MU di akhir bulan ini. Ia akan comeback setelah jeda internasional November 2024 nanti. Pada saat itu, MU akan berhadapan dengan Ipswich Town di lanjutan Premier League 2024-2025. Di laga ini, Leny Yoro diperkirakan sudah fit sepenuhnya dan bisa dimainkan sebagai pemain pengganti di laga ini. Laga debut kompetitif Yoro nantinya akan jadi laga debut kompetitif juga bagi pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim. Amorim dijadwalkan juga menjalani laga perdananya sebagai pelatih baru setan merah di pertandingan tersebut. Manajemen Manchester United dilaporkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan Ruud van Nistelrooy. Pelatih asal Belanda itu diklaim akan tetap dipertahankan meski mereka sudah memiliki pelatih baru. Menurut laporan dari Sky Sport, manajemen Manchester United akan mempertahankan Ruud van Nistelrooy sebagai bagian dari tim pelatih Ruben Amorim. Sang pelatih dianggap masih dibutuhkan oleh tim mereka. Jadi mereka ingin legenda mereka itu tetap masuk jajaran tim pelatih Amorim. Namun nantinya ada sejumlah perubahan tugas dan ada tanggung jawab baginya karena Amorim akan membawa seluruh tim pelatihnya di Sporting Lisbon saat menangani MU nanti. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Ruud van Nistelrooy juga mendapatkan dukungan penuh dari para pemain MU untuk tetap jadi staf pelatih Amorim. Para pemain MU dikabarkan nyaman dengan pelatih asal Belanda itu. Mereka menilai semenjak kedatangannya, Ruud van Nistelrooy banyak membantu para pemain untuk berkembang. Jadi mereka berharap Ruben Amorim mau tetap mempertahankan Ruud van Nistelrooy di tim kepelatihannya setelah ini. Mantan striker Manchester United Dimitar Berbatov memberikan pembelaannya terhadap Rasmus Højlund. Ia menilai sang striker kesulitan untuk mencetak gol karena ia tidak mendapatkan suplai bola yang bagus dari rekan-rekan setimnya. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Berbatov menilai Højlund telah bekerja keras sebagai seorang striker. Namun ia tidak mendapatkan support yang memadai dari rekan-rekan setimnya. Lebih lanjut, Berbatov menilai para gelandang yang juga para pemain sayap MU juga harus membantu Rasmus Højlund. Ia menilai sang striker butuh asupan umpan yang lebih bagus agar ia bisa mencetak lebih banyak gol untuk Manchester United. Ruben Amorim memperkirakan label itu akan melekat kepada dirinya jika Sporting Lisbon mengalahkan Manchester City pertengahan pekan ini. Manchester United telah mengumumkan Amorim akan menggantikan Erik ten Hag setelah kepergiannya dari klub. Menyusul awal musim yang buruk, setan merah hanya memenangkan 4 pertandingan dari total 14 pertandingan di semua kompetisi sebelum pelatih asal Belanda itu dipecat. Oleh karena itu, harapan terhadap Amorim sudah sangat tinggi untuk membawa MU kembali ke papan atas Liga Premier dalam beberapa tahun. Petinggi dan fans Manchester United kemungkinan akan menyaksikan pertandingan Sporting Lisbon berikutnya di Liga Champions melawan rival tetangga mereka Manchester City.
Ruben Amorim mengungkapkan dia menyadari fans setan merah mungkin akan menjulukinya sebagai the next Sir Alex Ferguson jika Sporting berhasil meraih hasil positif dari pertandingan melawan tim asuhan Pep Guardiola. Saya tidak memikirkan hal itu. Fokus saya adalah memenangkan pertandingan untuk Sporting. Kesimpulan itu tidak penting bagi saya karena bisa saja keliru. Jika kami menang besok, mereka akan mengira Alex Ferguson baru telah tiba. Itu akan sangat sulit untuk dipenuhi. Itu bisa meningkatkan harapan. Tapi saya tidak memikirkan hal itu, ucap Ruben Amorim. Manajer interim Manchester United Ruud van Nistelrooy mengomentari minimnya gol yang diciptakan oleh timnya. Ia menyebut bahwa timnya terus bekerja keras untuk memperbaiki performa mereka. Menurut Ruud van Nistelrooy, minimnya gol yang dicetak Manchester United jadi keresahan tersendiri baginya. Pasalnya ia menilai MU sudah menciptakan cukup banyak peluang yang bagus namun mereka selalu gagal untuk memaksimalkan peluang-peluang tersebut. Lebih lanjut, Ruud van Nistelrooy menegaskan bahwa timnya tidak akan tinggal diam begitu saja. Ia berjanji, timnya akan bekerja keras untuk memperbaiki performa mereka tersebut. Ruud van Nistelrooy mengaku untuk saat ini ia masih menikmati perannya sebagai asisten manajer di Manchester United. Tapi 2 tahun ke depan ia tak menutup kans untuk menjadi manajer Manchester United. Penampilan Manchester United kemudian membuat adanya dukungan bagi Ruud van Nistelrooy untuk diangkat sebagai manajer permanen Setan Merah. Pria asal Belanda itu lantas ditanya apakah ia berminat jadi manajer lagi, khususnya manajer MU. Namun ia menyatakan masih enggan kembali menjadi manajer, sebab ia masih menikmati peran sebagai asisten pelatih. Saat ini Ruud van Nistelrooy terikat kontrak 2 tahun di Manchester United. Ia kemudian mengatakan setelah kontrak itu berakhir, dirinya akan mempertimbangkan untuk menjadi manajer. Manchester United dengan cepat menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih baru pengganti Erik ten Hag. Amorim akan memulai bekerja pada pekan depan dan harus menghadapi kondisi MU yang cukup buruk. Situasi inilah yang disorot oleh mantan pemain Chelsea Jokul. Dia melihat proses penunjukan Amorim sedikit aneh. Jokul menilai proses penunjukan Amorim cukup aneh dan khawatir bahwa reputasi Amorim yang dibawa ke Manchester akan mirip dengan Erik ten Hag ketika ia datang dari Ajax, yang nahasnya berujung pada kegagalan. Amorim pun berbicara dengan jujur mengenai proses pengambilan keputusannya setelah diumumkan sebagai manajer permanen Manchester United. Ia mengaku awalnya tidak ingin pindah pada tahap ini. Bruno Fernandes telah memberikan dukungan penuh kepada bos baru Manchester United Ruben Amorim menjelang kedatangannya ke Old Trafford. Bruno Fernandes memberikan pandangan positif tentang dampak yang dapat diberikan Ruben Amorim terhadap atmosfer di Manchester United. Saat ia tiba sebagai manajer yang baru, Fernandes yang bermain untuk Sporting Lisbon sebelum pindah ke Inggris menjelaskan bahwa ia masih mengikuti mantan klubnya dan terkesan dengan masa bakti Amorim di klub tersebut. Ia menunjukkan bahwa Amorim membantu menyembuhkan keretakan dalam klub dan kemudian membawa klub tersebut meraih 2 gelar Primera Liga. Berbicara kepada BBC Sport, Fernandes berkata, "Saya penggemar berat Sporting dan menonton banyak pertandingan mereka." Ruben Amorim membawa kembali kegembiraan ke klub. Sedikit terpecah ketika ia datang ke Sporting. Ia mengubah segalanya dan menyatukan semua orang. Ruud van Nistelrooy memiliki 2 pertandingan tersisa sebagai caretaker Manchester United. 2 laga tersebut bisa menjadi penentu nasib Ruud van Nistelrooy bersama Manchester United. Van Nistelrooy bersikeras ingin bertahan di MU dan bersedia menjadi asisten Amorim. Hanya saja keputusan Ruud van Nistelrooy bertahan di MU atau tidak bakal bergantung kepada Ruben Amorim. Sebelum saya datang ke MU, saya memang ingin melatih. Tidak diragukan lagi, ketika MU datang dengan kesempatan ini, bagi saya itu adalah kesempatan yang fantastis. Saya ingin berada di sini dan saya mengesampingkan ambisi melatih itu. Bagi saya itu adalah keputusan yang disengaja untuk datang ke sini dan membantu.
Saya hanya ingin bertahan dan melakukan hal yang sama. Dan bagi saya, itulah fokus saya saat ini, ucap Ruud van Nistelrooy. Karena itu, 2 pertandingan tersisa melawan PAOK dan Leicester City bisa menentukan nasib Ruud van Nistelrooy. Mantan pelatih VS Eindhoven itu bisa saja tersingkir dari staf pelatih Manchester United karena Amorim ingin membawa asistennya saat di Sporting Lisbon. Akan tetapi apabila Ruud van Nistelrooy mempertahankan tren positif hingga 4 pertandingan, bukan tidak mungkin Amorim mempertimbangkannya untuk bertahan di Man United.